Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yasari, anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, angkatan 15 kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu apa saja masalah yang kita hadapi di tempat kita kerja. Jadi kebetulan saya bekerja di salah satu puskesmas jurusan gizi. Ada 3 masalah yang terdapat dalam program gizi yang pencapaiannya masih rendah. Yang pertama, rendahnya cakupan ASI eksklusif. Yang kedua, kegiatan konseling gizi yang belum optimal. Dan yang ketiga, rendahnya kunjungan balita yang datang ke posyandu. Kemudian dari 3 masalah tersebut dilakukan tapisan isu menggunakan metode USG. Pada metode USG ini kita menggunakan keterangan skor. Jadi kalau skornya 5 berarti sangat mendesak. Kalau skornya 4 artinya mendesak. Kalau skor 3 cukup mendesak. Skor 2 keterangannya tidak mendesak, dan skor 1 sangat tidak mendesak. Di sini bisa kita lihat berapa skor-skor yang didapatkan atas masalah dari ketiga tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat mana isu atau masalah yang paling mendesak yang harus kita selesaikan. Karena jika tidak kita selesaikan terlebih dahulu akan berdampak pada masalah lainnya. Jadi kita prioritaskan dulu dari ketiga ini mana yang harus kita dahulukan untuk mencarikan solusinya. Dari 3 masalah ini bisa kita lihat total skor yang paling tinggi yaitu terletak pada masalah rendahnya cakupan ASI eksklusif, yang mana untuk U-nya 5, kemudian untuk poin S-nya poin 5, kemudian G 4, jadi totalnya 14. Kemudian kita analisis lebih lanjut lagi menggunakan diagram Adler-Fishbone atau sering juga disebut dengan diagram sebab akibat. Nah, pada metode Fishbone ini ada 4 penyebabnya terjadinya masalah. Yang pertama yaitu atau manusia. Di sini kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI eksklusif. Kemudian ASI tidak keluar dan menjaga agar payudara tidak kendor. Kemudian penyebabnya yang kedua adalah metode, yang itu kurangnya penyuluhan dari petugas kesehatan tentang pentingnya ASI. Kemudian penyuluhannya kurang menarik. Selanjutnya penyebab masalahnya yaitu material, atau yang pertamanya leafletnya masih kurang. Kemudian sarana prasarana promkesnya masih kurang terkait penyuluhan ASI eksklusif. Dan terakhir penyebabnya yaitu lingkungan. Yang pertama kurangnya dukungan suami dan keluarga. Kemudian kelelahan fisik dan emosi. Dan yang ketiga adalah mitos. Nah, dari penyebab keempat inilah yang menyebabkan rendahnya cakupan ASI eksklusif. Setelah kita bahas masalahnya dengan metode Fishbone, maka selanjutnya kita akan analisis menggunakan SWOT. SWOT itu artinya kalau S artinya strength atau kekuatan, kemudian W weaknesses atau kelemahan, dan O opportunities atau peluang, dan T threat atau ancaman. Nah, pada kasus yang tadi, kalau kekuatannya yaitu kemauan ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Dan next tentang weaknesses atau kelemahannya, dari kasus tadi kelemahannya kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI eksklusif, kemudian kurang dukungan dari suami dan keluarga, dan ibu merasa kelelahan saat menyusui. Next yang ketiga opportunities atau peluang, adanya dukungan dari suami dan keluarga, tersedianya sarana dan prasarana promkes terkait penyuluhan, dan yang ketiga adanya media informasi dalam menambah pengetahuan ibu.
Dan yang terakhir dari analisis SWOT ini, T atau threats atau ancaman. Ancamannya yaitu anaknya tumbuh menjadi pendek atau stunting. Yang kedua, kecukupan gizi anak tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, perkembangan otak terhambat. Nah, setelah kita mengetahui isu atau masalahnya, kemudian kita telah mengetahui penyebabnya, maka yang terakhir kita akan menyelesaikannya, mencari alternatif penyelesaian isu atau masalah tersebut. Salah satu alternatif penyelesaian terkait rendahnya cakupan ASI eksklusif yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan ibu akan pentingnya ASI eksklusif. Kemudian tahapan alternatifnya yaitu dimulai dari persiapan. Tentu terlebih dahulu kita mengumpulkan materi terkait penyuluhan tentang ASI eksklusif. Kemudian kita menentukan jadwal kepada pihak desa untuk dilakukannya penyuluhan tentang ASI eksklusif. Setelah kita melakukan persiapan, tentu kita akan melakukan pelaksanaannya, yang mana pelaksanaannya yaitu kita akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusifnya. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu membagikan leaflet kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil dan ibu balita. Tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan ini yaitu ibu-ibu hamil dan ibu balita ini mampu bertanya saat dilakukannya penyuluhan. Salah satu tujuan atau harapan dilakukannya penyuluhan tentang ASI eksklusif ini yaitu supaya ibu pengetahuannya meningkat tentang manfaat ASI, kemudian tentang akibat jika tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Kegiatan penyuluhan ASI eksklusif ini tidak luput kerjasama dari segala pihak, tidak hanya dari pihak puskesmas saja, kemudian dari pemerintahan desa dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya, kemudian dalam memfasilitasi acara penyuluhan ini, dan tak lupa juga peran serta dari ibu-ibu kader Posyandu. Baiklah, itulah persentase dari saya tentang efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai ahli gizi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.